membuat data usahanya, kita klik yang plus ini, lalu klik Accurate Online, lalu klik selanjutnya. Untuk nama perusahaannya yaitu UD Semesta Sejuk Indo. Kategori usahanya retailer. Nama usahanya yaitu masih UD Semesta Sejuk Indo, dan bidang usahanya yaitu komputer dan elektronik. Lalu klik buat data usaha. Setelah berhasil membuat, klik lanjutkan. Setelah berhasil, kita akan memulai datanya, itu tanggal 30 bulan November 2024. Untuk mata uangnya itu tetap yaitu Indonesia Rupiah, dan metode perhitungannya yaitu rata-rata. Lalu hilangkan centang yang ada di ini, lalu klik selesai. Setelah berhasil membuat semua data perusahaan base-nya, kita lanjut ke pengaturan, lalu preferensi. Untuk perusahaan, info perusahaannya itu kan sudah ada nama-namanya. Yang belum ada terisi itu yaitu teleponnya yaitu 021 420 0117. Itu masih sama dengan nomor faksimilinya. Untuk emailnya yaitu sejokindonesia12@gmail.com. Tanggal mulainya masih tetap sama, 30/11/2024. Lanjut ke alamatnya yaitu Jalan Kuningan Mulia 02 Jakarta. Untuk kabupatennya cari saja DKI, nanti akan muncul sendiri dan terisi sendiri. Lanjut ke pajak. Di info perusahaannya kita isi pengukuhan PKP-nya yaitu 09 433 28 10 71 0000. Untuk tipe usahanya retailer, dan NPWP perusahaannya masih sama dengan pengukuhan PKP. KLU-nya yaitu 47411. Lalu simpan. Lanjut mengimpor akun perkiraan. Untuk mengimpor akun perkiraan, kita ke buku besar, lalu akun perkiraan, klik yang hijau, lalu impor data, impor dari Excel, klik bergambar file, klik unggah, klik lanjutkan. Itunya dicentang biar tidak numpuk. Kalau sudah, kita lanjut lagi, tunggu ininya sampai selesai. Jika berhasil 44 data diproses, maka tutup. Jika sudah mengimpor akun perkiraan, kita akan mengubah beberapa nama perkiraan ke dalam bahasa Inggris. Pertama ke pengaturan, lalu ke preferensi, lalu cari akun perkiraan. Untuk persediaannya yaitu merchandise inventory, penjualannya sales, retur penjualannya sales retur, diskon penjualannya sales diskon, barang terkirim tetap, dan beban pokok penjualannya yaitu cost of goods sold. Setelah mengimpor akun perkiraan, lanjut kita mengimpor data barang dan jasa, pelanggan dan pemasok. Pertama, di sini kita akan mengimpor barang dan jasa. Klik yang gambar file,
lalu masukkan filenya. Lalu klik lanjutkan. Lalu itunya harus kita checklist biar tidak numpuk. Setelah di checklist kita lanjutkan. Jika berhasil data diproses, lalu kita tutup. Setelah mengimpor data barang dan jasa, lalu ke mengimpor data pelanggan. Lalu seperti tadi kita klik yang bergambar file, lalu masukkan filenya. Setelah memasukkan file, klik unggah, lalu lanjutkan dan centang yang ada di lakukan update, lalu lanjutkan. Jika sudah berhasil, maka tutup. Jika sudah mengimpor data pelanggan, lalu sekarang pemasok. Klik impor data, lalu file, masukkan filenya, lalu unggah. Lalu lanjutkan, centang, klik lanjutkan. Jika sudah berhasil, tutup. Untuk memunculkan allowance for Deadpool akun, kita klik penjual, lalu pelanggan, lalu klik namanya yaitu allowance for Deadpool akun. Jika sudah, lalu simpan. Untuk membuat saldo awal allowance, kita ke buku besar, lalu jurnal umum. Selanjutnya yaitu mengganti tanggal menjadi 30/11/2024. Untuk akun perkiraannya yaitu ekuitas saldo awal seharga 12.800.000. Lalu klik lanjut. Lalu allowance for Deadpool dikredit 12.800.000. Untuk pelanggannya yaitu allowance for Deadpool akun. Klik lanjutkan. Lalu ke info lainnya, keterangannya yaitu saldo awal allowance for Deadpool. Setelah semuanya terisi, klik simpan. Setelah membuat allowance, lalu kita membuat equipment at cost. Pertama ke aset tetap, lalu ke kategori aset tetap, tulis namanya equipment at cost, lalu simpan. Kedua yaitu klik aset tetap, masih di aset tetap, untuk namanya yaitu equipment at cost. Untuk tanggal belinya 30/11/2021. Tanggal pakainya juga masih sama dengan tanggal beli. Kode asetnya opkan, lalu ketik FAA.2021.01.00001. Untuk asetnya tidak berwujud, metode penyusutannya masih tetap metode garis lurus. Akun asetnya yaitu
equipment at cost, akun akumulasi penyusutannya yaitu equipment akumdep, akun beban penyusutannya yaitu depreciation expense. Untuk kuantitasnya masih satu, umur asetnya yaitu 4. Klik saja yang bulan akan muncul rasionya otomatis yaitu 25%. Untuk info lainnya, kategori asetnya masih equipment at cost, lokasi awal asetnya yaitu kantor pusat. Catatannya tidak ada dan pajaknya centangkan jadi ya. Kategori pajaknya itu goal 1 garis lurus, lalu ke biaya lainnya, ke akun perkiraan. Untuk nama akun perkiraannya itu ekuitas saldo awal senilai 22 juta. Lalu klik lanjut. Lalu simpan. Terakhir yaitu membuat proses akhir bulan, yaitu ke perusahaan, lalu klik proses akhir bulan. Untuk bulannya yaitu bulan Desember, untuk tahunnya 2024. Lalu klik simpan. Setelah membuat proses akhir bulan, baru kita harus mengecek neraca standarnya, samakan dengan soal. Transaksi pertama yaitu transaksi penjualan. Transaksi penjualan, masuk ke penjualan, langsung ke faktur penjualan, lalu ke pelanggan, sesuaikan pelanggannya dengan yang disoal. Toko Julpa, tanggalnya samakan. No faktur diopkan lalu tulis. Klik barang yang pertama, barang AC Asri 2 PK, kuantitas 15, harga 7 juta, lalu lanjut.
Barang yang kedua, AC Cool 2 PK, kuantitas 15, harga 6.500.000, lalu lanjut. Lalu ke biaya lainnya, pre-collected dipakai untuk penjualan. Tulis jumlahnya sesuai dengan yang di soal, 2 juta, lanjut. Info lainnya, tanggal faktur, syarat pembayarannya net 30, samakan dengan soal, lalu simpan. Untuk transaksi nomor 2, kita ke penjualan, lalu ke peratur penjualan. Untuk pelanggannya yaitu toko Julpa. Lalu opkan returnya, tulis sesuai soal, yaitu NK strip 1. Lalu kita mengubah tanggalnya. Tanggalnya sesuai soal yaitu tanggal 3 bulan Desember itu atau 12 2024. Retur darinya kita cari pilih faktur yang F strip 1201. Lalu klik ambil. Kita hanya mengganti kuantitasnya saja. Kuantitasnya itu 2. Karena di soal yang barang yang diretur itu 2. Harganya masih tetap sama yaitu 7 juta. Jika sudah sesuai, klik lanjut. Selanjutnya yaitu yang AC Cool 2 PK, kita ganti kuantitasnya sama seperti yang AC Asri 2 PK, yaitu kuantitasnya 2. Harganya masih tetap sama. Setelah mengubah barangnya, kita ganti yaitu PPN-nya menjadi tarif 11%. Klik lanjut. Lanjut ke info lainnya. Karena di sini tidak ada yang harus diisi, jadi kita lanjut saja ke biaya lainnya. Dan di biaya lainnya juga tidak ada yang harus diisi, kita lanjut saja simpan. Lalu nomor 3, masuk ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Masukkan karena ini jumlahnya kecil, jadi petty cash. Tanggalnya tanggal 5 bulan 12 2024. No, buktinya diopkan, isi dengan F12 strip 1. Akun perkiraan, utang diisi dengan utang beban atau expense payable. Nilainya 900.000, lanjut. Lanjut ke info lainnya. Catatannya penerimaan PLN.
lalu simpan. Lanjut ke transaksi nomor 4, masuk ke pembelian lalu ke faktur pembelian. Nah, isi pemasoknya yaitu PT Ramajaya. Terus tanggalnya ganti jadi 8 bulan 12 2024. Lalu nopromnya okan isi dengan F011. Lalu pilih barang dan jasa, klik barang yang ke-1, kuantitasnya ganti jadi 20. Maaf teman-teman, salah. Terus itu harganya isi seharga 5.700.000. Lalu total harganya refresh biar muncul hasilnya, lalu klik lanjutkan. Lanjut ke barang yang kedua, sama tapi kuantitasnya ganti jadi 15. Terus harganya juga isi 5.300.000. Total harganya refresh lagi, lalu klik lanjutkan. Untuk PPN-nya kita ganti menjadi 11%. Lalu klik lanjutkan. Lanjut ke info lainnya. Kita ganti syarat pembayarannya yaitu net 30. Untuk ngefakturnya diisi menjadi F001. Tanggal pengirimannya juga diganti menjadi tanggal 8 bulan 12 2024. Lanjut biaya lainnya, kita pilih akun perkiraannya yaitu Private. Isi jumlahnya yaitu 800.000. Klik lanjut. Jika serasa semua sudah diisi, lalu simpan. Lanjut transaksi nomor 6 ke pembayaran, terus cari pembayaran pembelian. Pembayarannya ke PT Raska Berkah. Banknya cari bank cash in bank. Lalu no buktinya BKK 12/1. Ubah tanggalnya jadi tanggal 9 bulan 12 2024. Lalu cari F.389, nominalnya 60.606.000. Lalu simpan. Terus lanjut ke info lainnya. Metode bayarnya cek giro. No ceknya CP12/001. Lalu keterangannya samakan dengan soal. Lalu simpan.
Lalu dokumen nomor 7 ke penjualan, ke penerimaan penjualan. Terimanya dari toko Adnan. Banknya cari cash in bank. Lalu no buktinya BKM 12/1. Tanggalnya ubah jadi tanggal 10 bulan 12 2024. Lalu cari F_11-14, terus ketik lanjut. Langsung ke nilai pembayaran, lalu replace. Lanjut ke info lainnya. Metode pembayarannya cek giro. Nomor ceknya C9921. Lalu keterangannya samakan dengan soal. Lanjut dokumen 8 ke penjualan, lalu cari faktur penjualan. Pelanggannya toko Paras. Tanggalnya ubah jadi tanggal 13 bulan 12 2024. Nomor fakturnya F_1202. AC Asrip 2 PK. Kuantitasnya 25. Harganya ubah menjadi 7 juta. Lalu lanjut. Cari Asekul 2 PK. Kuantitasnya ubah menjadi 20. Lalu harganya ubah menjadi 6.500.000. Lalu lanjut. Tarif PPN-nya ubah menjadi tarif 12%. Lanjut. Lalu ke info lainnya. Syarat pembayarannya net 30. Lalu tanggalnya samakan dengan yang faktur pajak. Akun perkiraannya cari price collected. Jumlahnya 2 juta. Lanjut. Lalu simpan. Lanjut ke Kasbank, cari pembayaran.
lalu klik Petty Cash. Maaf, salah. Ubah tanggalnya menjadi tanggal 15 bulan 12 2024. No buktinya Pi12 strip 2. Akun perkiraannya Opay Supplies. Lalu nilainya 700.000. Lanjut ke info lainnya. Ini gak pakai nomor cek. Penerimanya Tokopedia. Catatannya samakan dengan soal. Lalu simpan. Lanjut dokumen nomor 10 ke pembelian, cari ke faktur pembelian. Pemasoknya PT Raska Berkah. Tanggalnya ubah jadi tanggal 16 bulan 12 2024. No promnya 317. Lalu cari AC Asri. Kuantitasnya 25. Harganya 5.700.000. Lanjut cari Asekul 2PK. Kuantitasnya 20. Harganya 5.300.000. Lanjut tarif PPN-nya ganti jadi 11%. Lanjut ke info lainnya. Syarat pembayarannya ganti menjadi net 30. Lalu no fakturnya 317. Tanggal pengirimannya tanggal 16/12/2024. Langsung simpan. Untuk transaksi nomor 11, masuk ke penjualan, lalu klik penerima penjualan. Isi pelanggan dengan toko Zahra, lalu banknya isi dengan cash in bank. Terus no buktinya isi dengan BKM 12 strip 2. Sesudah diisi, lanjut ganti tanggal bayarnya jadi 17 bulan 12 2024. Klik faktur, lalu lanjutkan. Lalu nilai pembayarannya di-refresh. Lanjut ke info lainnya, isi metode bayarnya menjadi cek atau giro.
Terus noceknya juga diisi. Isi dengan C 3 4 2 3. Lalu keterangannya juga diisi. Sesuaikan dengan soal. Lanjut, simpan. Ke transaksi 12 masuk ke pembelian, klik faktur pembelian. Terus pemasoknya isi dengan PT Tunas Narendra. Tanggalnya juga ganti. Ganti jadi 19 bulan 12 tahun 2024. Lanjut, nopromnya isi 411. Lalu klik beli barang. Lalu klik kuantitas, ganti jadi 15. Terus isi harga persatuannya 5.700.000. Terus total harga diklik biar muncul harganya, lalu lanjutkan. Lanjut ke barang yang kedua, kuantitasnya ganti jadi 10. Terus harga persatuannya isi di 5.300.000. Lalu klik total harga biar muncul harganya, lalu lanjutkan. Terus PPN yang di bawah itu ganti jadi 11%, lalu lanjutkan. Lanjut ke info lainnya, syarat pembayarannya ganti jadi net 30. Lalu nopaktur isi 411. Tanggal pengirimannya ganti tanggal 19 bulan 2 2024. Lanjut ke biaya lainnya, cari di akun perkiraan prepaid. Maaf teman-teman, ini salah. Nah, yang ini. Lalu isi nominalnya 1.500.000. Lihat dulu, cek lagi, sesuaikan dengan soal. Baru simpan. Lanjut ke transaksi nomor 13. Ke pembelian, lanjut klik retur pembelian. Isi pemasoknya yaitu PT Tunas Narendra. Tanggalnya juga ganti jadi 20 bulan 12 2024. Terus no returnya off-kan dulu, lalu isi N strip NT 1. Lanjut ke pemilihan pembeli pemasok, klik yang 411. Lalu klik ambil, karena ini retur pembelian, jadi kuantitasnya harus diganti. Klik lanjutkan, lalu pilih barang yang ke-1, kuantitasnya ganti jadi 1, harganya tetap sama, total harga di repaste lagi, biar tahu hasilnya, lalu klik lanjutkan. Lanjut ke barang yang kedua, kuantitas barangnya ganti jadi 2 unit, harga tetap sama, total harga repaste, lalu lanjutkan. Lanjut ke info lainnya. Karena info lainnya tidak ada yang harus diisi, jadi lanjut ke biaya lainnya. Sama di biaya lainnya juga tidak ada yang diisi, jadi lanjut simpan saja.
Lanjut ke transaksi 14, karena pengeluaran kas jadi masuknya ke cash in bank lalu ke pembayaran. Terus cash in banknya isi jadi cash in bank, tanggalnya ganti jadi 23 bulan 12 2024. Lanjut no buktinya isi BKK 12 strip 1. Lanjut cari di akun perkiraan interest expense. Lalu klik interest expense, terus nilainya isi sebesar 15 juta, lalu lanjutkan. Lanjut cari lagi di akun perkiraan Bank Mandiri Loan. Lalu klik isi nilainya sejumlah 1.500.000, lalu lanjutkan. Lanjut klik di info lainnya, lalu isi no ceknya CP12 strip 002. Penerimanya isi Bank Mandiri. Catatannya juga isi, sesuaikan dengan keterangan di soal, lalu simpan. Lanjut ke transaksi nomor 15, masuk ke penjualan lalu ke faktur penjualan. Lanjut klik pelanggan, cari SMKN Negeri 100. Karena gak ada, jadi kita buat dulu ke penjualan lalu klik pelanggan. Isi nama pelanggannya SMKN Negeri 100. Lalu isi juga alamatnya, sesuaikan dengan yang di soal. Lalu simpan. Lanjut ke faktur penjualan lagi, lalu isi, terus isi lagi pelanggannya dengan SMKN Negeri 100 karena udah ada, jadi isi. Lalu tanggalnya ganti jadi 24 bulan 12 2024. Terus no fakturnya juga isi. F strip 12 garis miring 03. Lanjut klik barang dan jasa, terus pilih barang yang ke satu dulu, klik kuantitas, terus lihat dulu di soal kuantitasnya berapa, karena tetap
1 jadi gak usah diganti, harganya ganti jadi 7 juta, total harganya refresh biar tahu hasilnya. Lalu lanjut ke barang yang kedua. Lihat dulu di soal berapa kuantitasnya, karena sama kuantitasnya 1 jadi gak usah diganti, cuma harganya aja yang diganti. Total harganya refresh lagi, lalu klik lanjutkan, terus PPN-nya ganti jadi 11%, lalu klik lanjutkan. Lanjut ke info lainnya, terus syarat pembayarannya ganti jadi net 30. Lalu tanggal pengirimannya juga diganti jadi 24 bulan 12 2024. Sesudah itu lanjut simpan. Lanjut transaksi nomor 16 yaitu pengeluaran kas untuk bayar gaji. Masuk ke kas bank, lalu pembayaran. Kas bank netnya itu cash in bank, tanggalnya ganti menjadi 26 Desember 2024. Lalu buktinya BKK 12/3. Lanjut untuk akun perkiraannya yaitu wages and salaries expense senilai 10 juta dan klik lanjut. Akun perkiraannya ternyata ada 2 dan yang satu lagi yaitu income tax payable 21. Untuk nilainya yaitu minus 100.000. Lalu klik lanjut. Selanjutnya yaitu ke info lainnya. Untuk noceknya yaitu CP 12/003. Untuk tanggal ceknya akan muncul sendiri dan penerimanya itu karyawan. Untuk catatannya itu sesuaikan dengan soal. Yang di soal itu keterangannya yaitu pembayaran gaji RP 10 juta dipotong PPh 21 senilai 100.000. Lanjut simpan. Lanjut untuk transaksi nomor 17. Pertama yaitu ke penjualan, lalu ke faktur penjualan, lalu cari pelanggannya yaitu toko Zahra. Untuk tanggalnya itu 28 Desember 2024. Nah, fakturnya yaitu F strip 12 garis miring 04. Untuk itunya kita klik pilih barang jasa, klik yang ke satu yaitu AC Asri 24, kuantitasnya 3, untuk harganya 7 juta. Lalu lanjut. Untuk barang yang kedua yaitu AC Cool 2 PK. Untuk kuantitasnya yaitu 4 dan harganya 6.500.000. Lalu klik lanjut. Untuk PPN-nya kita ganti menjadi tarif 11%.
lalu klik lanjut. Lanjut ke info lainnya. Syarat pembayarannya kita ganti menjadi net 30 karena di sini tidak ada lagi yang harus diganti kecuali info pengirimannya kita ganti 28/12/2024. Lalu klik biaya lainnya. Biaya lainnya yaitu akun perkiraannya freight collected seharga 1 juta. Lalu sudah diisi jumlahnya, kita lanjut klik. Jika sesuai sudah dengan soal, lalu simpan. Lanjut transaksi 18, kita ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Kas dan banknya isi cash in bank, tanggalnya yaitu 29 Desember 2024. Nah, buktinya itu BKK 12/4. Lanjut akun perkiraannya yaitu other operating expense. Untuk nilainya yaitu 1.500.000. Klik lanjut. Dan akun perkiraan yang kedua yaitu tag artikel payable 23. Lalu nilainya yaitu minus 30. Klik lanjut. Selanjutnya ke info lainnya. Untuk noceknya CP 12 strip 004. Tanggalnya akan muncul sendiri dan penerimanya yaitu Hasim Servis Jalan Lembang Agung NPWP Untuk catatannya yaitu pembayaran servis senilai 1.500.000 dipotong PPh 30.000. Kalau sudah semuanya terisi, lanjut simpan. Lanjut transaksi nomor 19 yaitu ke penjualan lalu ke penerimaan penjualan. Untuk terima darinya yaitu dari pelanggan toko Julpa. Untuk banknya yaitu cash in bank.
Untuk no buktinya yaitu BKM 12/3. Untuk tanggal bayarnya yaitu 31 Desember 2024. Lalu kita cari atau pilih faktur yang nomor 12/01 yang harganya senilai 196.605.000. Lalu klik lanjut. Lalu ke info lainnya. Metode bayarnya yaitu cek giro. Untuk ngeceknya yaitu C3335. Untuk tanggal ceknya akan muncul sendiri. Untuk keterangannya yaitu pelunasan faktur no F/12/01 tanggal 2 Desember 2024. Lanjut simpan. Untuk transaksi 20 kita akan pengisian kas kecil. Jadi kita ke kas dan bank lalu transfer bank. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2024. Untuk nomornya yaitu BKK 12/5. Untuk pengisian dari kas atau banknya itu cash in bank dulu. Lalu untuk nilai transfernya yaitu 1.600.000. Untuk ke kas atau banknya petty cash ini maaf ya salah klik, harusnya petty cash. Kita ganti menjadi petty cash. Untuk biaya lainnya tidak ada. Lalu langsung ke info lainnya yaitu catatannya sesuaikan dengan soal yaitu pengisian kembali kas kecil. Saya udah semua diisi lalu simpan.